dari Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah. Kita tahu baru-baru ini kita dikagetkan dengan satu undang-undang yang menggabungkan beberapa undang-undang sektoral yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nomor 11 tahun 2020 yang kita sebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak menuai protes dari semua sektor, baik petani, buruh, nelayan, dan beberapa elemen lain yang patut kita duga ini adalah bagian dari barter politik dari pesta demokrasi di 2019. Karena kalau kita lihat dari proses-proses pembentukan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini hampir tidak melibatkan beberapa elemen masyarakat. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan baru-baru ini kita duga bagian dari untuk mengakomodir kepentingan investasi nasional maupun investasi transnasional untuk memuluskan investasi ini dan sebenarnya juga bagian dari untuk memuluskan proses-proses perampasan tanah di tingkatan akar rumput. Sehingga memang menurut kita Undang-Undang Cipta Kerja ini satu hal yang cukup cilaka karena memang banyak hal-hal yang dihilangkan. Contoh diantaranya adalah bagaimana lewat turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana ada beberapa hal yang sangat cukup mengagetkan kita semua. Di antaranya adalah penghilangan limbah faba, fly ash dan bottom ash serta slag nikel itu dalam kategorisasi limbah B3, padahal di dalam undang-undang sebelumnya, peraturan pemerintah sebelumnya nomor 101 tahun 2014 tentang limbah B3, faba ini masuk dalam kategorisasi limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas PLTU dan aktivitas industri. Nah, menurut kita memang hal ini dilakukan, dihapuskannya limbah faba dan limbah slag nikel dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 ini untuk kepentingan para pengusaha listrik khususnya yang bergerak di sektor PLTU itu yang banyak menghasilkan limbah faba, itu coba untuk dihilangkan agar proses itu kategorisasi limbah B3 itu tidak ada lagi dalam proses PLTU, sehingga memang memudahkan mereka untuk membuang seenaknya limbah-limbah B3 yang dihasilkan oleh PLT itu. Padahal kita tahu bahwa dampak faba, fly ash dan bottom ash ini cukup serius dari dampak yang ditimbulkan. Salah satu contohnya adalah di wilayah PLTU Panau di wilayah Kota Palu. Dan hal-hal yang lain lagi terkait dengan pemberlakuan undang-undang ini, kenapa ini menurut kami adalah bagian dari undang-undang cilaka yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi Ma'ruf. Pertama, banyak hal yang sebenarnya mau memuluskan proses investasi dengan tidak mempertimbangkan rakyat-rakyat yang di tingkatan akar rumput yang sebenarnya akan berpotensi tergusur dan terdampak dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Konsekuensi yang harus diterima dalam proses penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini memang kalau kita melihat konteks Sulteng, ini sebenarnya mengancam krisis ekologi di Sulteng. Pertama, kalau kita lihat di Sulawesi Tengah ada beberapa kawasan industri yang direncanakan dibangun. Salah satunya yang kita sering dengar atau kita kenal adalah satu kawasan industri yang ada di Morowali milik PT IMIP. Itu menghasilkan faba, fly ash dan bottom ash
sekitar 1 juta ton tiap tahunnya. Itu dalam undang-undang sebelumnya, peraturan pemerintah sebelumnya nomor 101 tahun 2014 masuk dalam kategorisasi limbah B3. Namun di dalam undang-undang Cipta Kerja lewat peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari undang-undang Cipta Kerja tersebut, di dalam lampiran 14 faba ini dan slag nikel yang dihasilkan oleh IMIP nantinya itu tidak lagi dikategorisasikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu dampak, salah satu contoh dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja di Sulawesi Tengah. Dan hal yang lain terjadi kalau kita lihat bagaimana proses dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, salah satunya adalah hampir menghilangkan semua kewenangan pemerintah daerah dari sisi proses perizinan. Itu bisa kita pastikan bahwa pemerintah pusat lewat kewenangan-kewenangan dengan tidak melibatkan pemerintah daerah akan serampangan memberikan izin-izin industri ekstraktif baik pertambangan maupun perkebunan dengan tidak melihat bagaimana kehidupan masyarakat adat dan beberapa kehidupan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah izin industri ekstraktif yang akan diberikan itu. Nah, saya kira hal yang cukup serius dari penerapan undang-undang ini dan akan mengancam krisis ekologi yang cukup parah ketika undang-undang ini sudah dilaksanakan lewat peraturan-peraturan pemerintah. Terkait dengan bagaimana ancaman krisis ekologi yang sedang dihadapi di Sulawesi Tengah berkaitan dengan ekspansi pertambangan baik mineral logam dan batuan, ini juga menjadi satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama, memang kalau kita lihat dari beberapa wilayah di mana tempat masifnya dibebankan izin-izin tambang, memang ada ancaman krisis yang sudah terlihat di depan mata yang saat ini terjadi. Contoh kasus ada di wilayah Kabupaten Morowali, tepatnya di Kecamatan Bahodopi, yang memang hampir setiap tahun mengalami dampak bencana banjir di 3 desa, diantaranya desa Dampala, Siumbatu, dan Le. Itu kita duga adalah bagian dari proses bagaimana ekspansi izin-izin tambang merusak wilayah-wilayah kawasan hutan yang menyebabkan wilayah-wilayah tangkapan air ini tidak lagi bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat yang ada di wilayah hilir. Nah, untuk wilayah hulu, ancaman krisis yang akan dirasakan oleh masyarakat Morowali terkait dengan rencana pembuangan limbah tiling di wilayah laut Morowali yang jumlahnya cukup serius, bisa mencapai puluhan juta ton per tahun, yang bagi kita itu adalah sesuatu hal yang buruk bagi wilayah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya ada di wilayah Morowali. Dan terkait dengan aktivitas pertambangan yang lain termasuk emas dan batuan, ini juga menjadi hal yang cukup serius di wilayah Sulawesi Tengah. Karena kalau kita lihat beberapa wilayah yang dikapling oleh izin-izin tambang seperti emas ini hampir mengkapling wilayah-wilayah ruang produksi masyarakat, bahkan mengkapling wilayah-wilayah pemukiman masyarakat yang berpotensi akan sebenarnya memberikan akan menggusur paksa masyarakat dari tempat tinggalnya di wilayah tempat izin emas itu diberikan. Kemudian terkait dengan aktivitas pertambangan batuan, ini juga menjadi permasalahan serius karena berkaitan dengan pemerintah selalu mewacanakan bahwa material untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, salah satu daerah yang mendapat keuntungan itu adalah daerah Sulawesi Tengah, karena akan memobilisasi material galian pasir dan batuan ke
wilayah ibu kota tersebut. Tapi jangan lupa, ini juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena tempat-tempat di mana aktivitas pertambangan batuan ini hampir mengalami krisis ekologi. Salah satu contohnya ada di wilayah pesisir Palu Donggala, yang kita lihat banyak puluhan izin tambang yang diberikan oleh pemerintah daerah hampir tiap tahunnya harus terdampak dari bencana longsor seperti yang baru-baru terjadi di bulan Januari di wilayah Kabupaten Donggala. Selain dari aktivitas tambang legal yang sebenarnya memberikan juga ancaman krisis ekologi, hal yang penting juga kita lihat saat ini yang sedang marak terjadi berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal di Sulawesi Tengah yang beberapa kurun terakhir memang sedang masif-masifnya terjadi. Salah satunya adalah aktivitas tambang emas di wilayah kawasan Desa Buranga, Kecamatan Ampi Babo, Kabupaten Parigi Motong, yang menelan korban jiwa cukup banyak. Itu menjadi perhatian serius juga menjadi perhatian serius juga bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, karena konsekuensi yang ditimbulkan dari proses aktivitas tambang ilegal itu selain hanya menguntungkan segelintir orang, merugikan negara, berpotensi juga akan memberikan dampak yang serius bagi keberlangsungan lingkungan hidup di mana tempat aktivitas tambang emas ilegal itu beroperasi. Sehingga memang penting selain untuk mendorong bagaimana mengevaluasi izin-izin tambang legal yang tumpang tindih dengan wilayah pemukiman dan pertanian masyarakat, aktivitas tambang emas ilegal di Sulawesi Tengah juga penting untuk didorong untuk dilakukan penindakan, penegakan hukum untuk memberikan efek jerah kepada pemodal-pemodal yang selalu bersembunyi di balik izin-izin tambang rakyat. Karena sejauh ini menurut kami di Jatam Sulteng, aktivitas tambang emas selalu berkedok bersembunyi di balik izin tambang rakyat, tapi ada 1-2 orang pemodal yang memodali aktivitas izin tambang tersebut, sehingga kita mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sampai dengan siapa yang memodali aktivitas tambang emas ilegal yang ada di Sulawesi Tengah. Aktivitas industri ekstraktif ini di sektor tambang juga tidak berkorelasi baik dengan pendapatan daerah. Bisa kita lihat pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah di tahun 2020, ada beberapa pabrik smelter yang tidak menyetorkan royalti dari sektor tambang nikel. Saya kira ini menjadi hal serius. Kenapa penting untuk melihat kembali proses perizinan yang selain tumpang tindih dengan wilayah pemukiman masyarakat, lahan pertanian masyarakat, ini juga berkaitan erat dengan tidak memberikan pendapatan yang baik untuk pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Apa yang harus dilakukan segera melihat ancaman krisis ekologi yang akan dihadapi oleh Sulawesi Tengah berkaitan dengan ekspansi industri ekstraktif pertambangan? Yang pertama adalah melakukan evaluasi seluruh izin-izin tambang yang ada di Sulawesi Tengah, baik tambang logam, mineral logam, dan batuan, yang saat ini yang kita tahu tumpang tindih dengan wilayah-wilayah pemukiman warga dan wilayah-wilayah pertanian warga. Yang kedua, apa yang harus dilakukan segera dan mendesak mengevaluasi seluruh wilayah-wilayah izin tambang yang masuk di wilayah-wilayah kawasan hutan yang kita tahu akan berpotensi menyebabkan bencana alam yang cukup serius. Yang kedua adalah melakukan evaluasi seluruh izin-izin tambang di Sulawesi Tengah yang masuk di wilayah-wilayah kawasan rawan bencana yang akan berpotensi memberikan dampak bencana 2 kali lipat ketika bencana alam itu terjadi. Yang ketiga adalah meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melihat situasi
ekspansi pertambangan di Sulawesi Tengah untuk segera melakukan dan mencabut seluruh izin-izin tambang di wilayah Sulawesi Tengah yang itu akan berpotensi menggusur masyarakat di wilayah izin-izin tambang tersebut. Yang ketiga adalah mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan aktivitas tambang emas ilegal yang ada di Sulawesi Tengah.